Karena saya waktu itu kuliahnya geologi, kepikirannya adalah bagaimana menanamkan sampah ke bumi begitu. Akhirnya ditulislah bareng teman-teman proposal gagasan tertulis magma pemakan sampah begitu. Walaupun nggak punya uang, ternyata bisa sedekah begitu. Sedekahnya lewat sampah. Nanti sampahnya tetap yang terpilah, kemudian dikonversi ke dalam rupiah, kemudian kita sedekahkan kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel PKS Muda. Saya Randy Armansyah Putra. Aktivitas saya sekarang mengelola komunitas bank sampah. Hari ini saya lagi ngembangin namanya Bank Sampah Bertumbuh. Jadi ceritanya sebetulnya dari 2013. Waktu itu masih kuliah di kota Bandung itu dulu lagi masalah sampah sekali. Makanya ada cerita sebutan Bandung Lautan Sampah. Nah waktu itu akhirnya ketika waktu mahasiswa ada program namanya Kreativitas Mahasiswa, gagasan tertulis. Apa nih gagasan tertulis yang bisa dituangkan untuk mengelola sampah tersebut? Karena saya waktu itu kuliahnya geologi, kepikirannya adalah bagaimana menanamkan sampah ke bumi begitu. Akhirnya ditulislah bareng teman-teman proposal gagasan tertulis magma pemakan sampah begitu. Itu yang pertama, magma pemakan sampah. Yang kedua, karena kita juga agak kesulitan gimana caranya ngebuang semua ke magma atau dimakan magma begitu. Ya udah kita buang aja keluar angkasa. Jadi proposal kedua saya adalah bagaimana membuang sampah ke planet Venus begitu. Nah, idenya memang nggak masuk akal, tapi ya alhamdulillah itu dua ide itu didanai oleh Dikti, walaupun nggak sampai lolos ke PKM nasional begitu. Nah dari sana sebetulnya akhirnya selesai urusan tentang sampah, karena waktu itu nggak lanjut dengan masalah-masalah sampah. Walaupun terakhir itu saya ambil mata kuliah namanya Geologi Tata Ruang dan Analisis Kewilayahan. Salah satu yang kita survei waktu itu adalah TPA Sarimukti, tempat pembuangan sampah akhir salah satunya Kota Bandung, buangnya ke sana. Begitu menggunung, banyak sekali sampah. Sedangkan yang diolah itu hanya sebagian kecil. Oleh karena itu ada indikasi bahwa air hasil dari kotoran-kotoran sampah itu kan meresap ke dalam tanah. Nah itu yang jadi analisis apakah kotoran itu, air yang dari sampah itu sampai mencemari tanah atau tidak begitu. Hanya sampai batas itu sebetulnya urusan sampah. Hingga akhirnya tahun 2016 saya bareng teman diajak sebetulnya. Yuk kita bikin ini namanya apa? Penggilingan plastik katanya. Salah satu sampah plastik ini kan luar biasa ya. Namanya plastik ini kalau di alam itu bukan daur ulang, terurainya itu bisa sampai 450 tahun. Jadi lama banget sebetulnya. Nah, tapi karena waktu itu nggak punya modal, akhirnya cerita hanya sekedar cerita, rencana sekedar rencana begitu. Barulah di akhir tahun 2021, ketika itu sudah mulai bermunculan namanya Bank Sampah, akhirnya saya cari-cari informasi. Belajar ke teman yang ada di Banten, kemudian teman yang ada di Malang, termasuk Mas Gamal juga menginspirasi begitu ya, bagaimana klinik sampah begitu. Termasuk saya akhirnya belajar juga dengan Bank Sampah Resik punyanya Kota Bandung. Kita kemudian sempatlah ngirim sampah untuk ditabung. Alhamdulillah dari ngirim itu bisa dapat 50.000 ternyata. Sampah-sampah yang dikumpulkan itu ternyata ada harganya begitu. Makanya akhirnya dari situlah mulai 1 Januari 2022 saya membangun namanya Bank Sampah Bertumbuh. Nah kenapa bertumbuh? Karena saya ingin yang pertama menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat ternyata sampah yang kita buang juga ada nilai jualnya, ada harganya. Dibandingkan dengan dibuang begitu saja, ternyata ketika dikumpulkan, dipilah, itu punya sesuatu yang bisa ditukar jadi rupiah begitu. Nah, yang ketiga juga kita ingin menjaga lingkungan kita. Karena pada faktanya sampah-sampah yang kita buang ternyata tidak terolah, akhirnya ada yang sampai ke laut, ada yang sampai ke sungai dan segala macam begitu. Itu akhirnya ada satu foto di mana kura-kura yang dari kecil dia sudah terlilit oleh sampah hingga akhirnya badannya menjadi jadi cacat begitu seumur hidupnya begitu. Nah, inilah salah satu hal yang bisa menggugah atau menggerakkan kami bersama teman-teman semua untuk membangun komunitas Bank Sampah Bertumbuh ini. Programnya apa saja? Ada 3 program utama dari Bank Sampah Bertumbuh ini. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat. Ternyata sampah-sampah yang dihasilkan di rumah tangga itu kalau dipilah ini bisa mengurangi beban sampah di Kota Bandung atau di masyarakat begitu yang terkumpul. Misalkan kita memilah ada sampah plastik, ada sampah botol, ada sampah organik. Itu kemudian bisa kita olah. Yang sampah organik bisa kita jadikan pupuk. Saya sudah melakukannya, mencoba memisahkan sampah organik, dibuat kompos, bisa kemudian juga kompos dalam artian bahan-bahan yang padat itu jadi pupuk kompos, tapi juga ada juga yang yang pupuk cair juga bisa diolah dari situ begitu. Kemudian yang anorganik itu juga bisa dipilah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang nggak bisa didaur ulang. Kalau yang didaur ulang sebetulnya lebih banyak. Ada botol plastik, ada kaleng, ada macam-macam. Termasuk sampah-sampah yang menurut kita juga nggak jelas ini mau digimanain. Nah, di Kota Bandung juga mereka Bank Sampah Resik yang punyanya pemerintah Kota Bandung itu dia bisa menerima atau menampung yang namanya ekobrik. Jadi sampah-sampah plastik yang kecil-kecil yang udah nggak bisa didaur ulang lah bahasanya, itu bisa dipadatkan dalam satu botol. Nah, namanya ekobrik begitu. Jadi edukasi inilah penting di masyarakat bahwa ternyata sampah yang mereka buang itu punya nilai manfaat yang lebih banyak dibandingkan hanya sekedar dibuang begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, program kita adalah nabung sampah. Jadi setelah masyarakat tahu, teredukasi dengan terkait sampah ini, mereka bisa menabung. Sampah-sampah tadi yang punya nilai jual ketika didaur ulang, itu bisa ditabung dalam bentuk tabungan. Karena kita kalau sampah masyarakat atau sampah rumah tangga kan sedikit sebetulnya yang dihasilkan untuk satu harinya begitu. Tapi kalau ditabung itu terasa banyak. Makanya bentuknya tabungan. Kalau dihitung misalkan dalam sepekan saja, mereka hanya mengumpulkan sekitar 0,5 kilo sampah anorganik. Ya kalau dikonversi ke rupiah kan mungkin 1.000 atau 1.500. Kan kalau diambil langsung kan nilainya kecil begitu. Makanya kita bentuknya tabungan yang bisa diambil misalkan dalam jangka waktu 1 bulan atau kalau sudah jumlahnya tertentu, misalkan 20.000 atau 50.000 gitu. Atau bahkan ada program nanti yang kita akan coba munculkan juga tabungan kurban dari sampah. Begitu. Dan yang ketiga, program yang kita gulirkan di masyarakat adalah sedekah sampah. Jadi masyarakat walaupun nggak punya uang ternyata bisa sedekah begitu. Sedekahnya lewat sampah. Nanti sampahnya tetap yang terpilah kemudian dikonversi ke dalam rupiah, kemudian kita sedekahkan kepada yang membutuhkan, entah itu fakir miskin, entah itu anak yatim, ataupun misalkan kalau ada yang merasa khawatir penghasilan para pemulung ini berkurang, ya kita sedekahkan untuk para pemulung juga begitu. Sehingga semuanya akan
merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan begitu. Nah, selanjutnya kalau pertanyaan kenapa sampah rumah tangga? Karena dari rumah tangga sebetulnya sampah ini bermunculan begitu. Kalau sampah-sampah perusahaan itu kan mereka sudah ada aturan-aturannya bagaimana membuangnya dan segala macamnya. Tapi kalau sampah masyarakat walaupun kecil tapi dalam satu lingkungan yang besar itu akan menghasilkan sampah yang begitu banyak begitu. Nah, kalau ini tidak terkelola dengan baik, maka kita akan lihat lagi masalah-masalah di kemudian hari. Kita nggak ingin ada lagi namanya Bandung lautan sampah atau Jawa Barat lautan sampah karena sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam program Bank Sampah ini, apapun bentuknya, apapun namanya. Yang jelas kita ingin menghidupkan komunitas Bank Sampah ini di masyarakat begitu, sehingga masalah sampah bisa terkelola dengan baik. Buat semua anak-anak muda dimanapun berada, yuk kita ambil bagian jadi solusi untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa terus berjuang, kemudian melayani masyarakat dengan program-program, dengan karya-karya yang kita miliki. Yuk sama-sama ambil bagian untuk solusi di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, semoga bisa berkolaborasi dan menginspirasi teman-teman semua anak muda di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.